back to my channel. Aku tahu ini mungkin sedikit aneh karena penampilan aku beda banget. So buat kalian yang belum tahu, I just dyed my hair blonde for a new movie coming up. Jadi buat kalian yang belum terbiasa, harus dibiasakan. Aku sendiri juga belum terbiasa dengan penampilan aku yang sekarang. Tapi anyways, aku tetap mau bikin video untuk kalian hari ini. Jadi don't mind my hair if you like it or not. Just deal with it, I guess. In this video, aku mau bikin video tentang alis. Aku tahu aku belakangan ini lagi jarang banget upload video tentang makeup, mostly about my vlog, about challenges. Dan mungkin kalian juga banyak yang bilang, "Kak, kapan sih bikin video tutorial makeup lagi? Kangen," gitu-gitu. Jadi aku kayaknya memang harus bikin video makeup. Aku di sini mau ngomongin tentang my eyebrow routine yang sekarang itu seperti apa sih? I would say that tipe alis tuh kayaknya it changes like every year, or even for me it's like every month. Jadi suka bosenan gitu loh. Misalnya waktu itu aku pernah lagi into alis yang kayak ke shape banget, terus yang gradasi gitu, yang depannya terang, yang belakangnya makin gelap, terus yang ujungnya tajam gitu, yang kayak beneran clean shave. Dulu aku pernah into that kind of eyebrow gitu, tapi sekarang tuh kayak nggak tau kenapa my taste tuh udah ganti aja. Sekarang lagi suka banget dengan tipe alis yang natural, dan modelnya tuh yang kayak bushy eyebrow gitu. Jadi yang kayak disisir ke atas, yang agak berantakan, tapi nggak berantakan. Jadi kayak alis-alis yang kayak apa ya, gimana ya, pokoknya ada di sini deh fotonya nih, yang kayak gini. Ya pokoknya I'm into that kind of eyebrows right now. Dan di video ini aku sedikit mau ngasih tau kalian how I would normally do my eyebrows every single day. Not really every single day, because I don't usually do my eyebrows every single day, but like most of the time kalau misalnya aku lagi pakai alis, biasanya this is the kind of routine that I would do. So the first thing you want to do is to make sure you have a spoolie. Jadi sisir alis yang kayak gini bentuknya, yang kayak spiral gitu. Dan biasanya aku suka sisir alis aku dulu. Aku tuh kalau misalnya bikin alis, biasanya itu paling terakhir. Pokoknya setelah foundation, setelah bedak, setelah blush on segala macam, dan sebelum eye makeup, aku biasanya ngerjain alis dulu, baru setelah itu eye makeup gitu. Ini aku sisir, dan biasanya aku sisirnya ke atas gini. Biasanya untuk alis, aku tuh pengen seminim mungkin. Jadi kalau misalnya di sini kalian lihat ada yang bolong-bolong, aku bakal isi cuman di bagian yang bolong-bolong aja. Jadi aku nggak bakal kayak draw my eyebrows, tapi aku cuman bakal fill in the gap. Ini by the way, semua manusia itu alisnya pasti beda ya. Jadi sebelah sini beda, sebelah sini beda. Kalau di sini tuh kayaknya nggak terlalu banyak yang bolong, tapi sebelah sini tuh kayaknya lebih banyak gitu. Aku biasanya suka pakai kalau nggak eyebrow powder, eyebrow pencil, atau nggak yang retractable kayak begini. Aku suka banget karena aku nggak perlu ngerawat lagi. Dan kadang juga aku suka menggunakan yang ujung pensilnya itu tipis banget kayak gini. Yang ujungnya tipis kayak gini juga aku suka banget, karena dia akan lebih mudah untuk fill in the eyebrows. So right now aku lagi pengen pakai yang tipis ini, so I'm just gonna do it right now. Aku bakal gambar mulai dari bagian depan. Aku bakal isi bagian depan, dan cara ngisinya tuh biasanya aku kayak gambar garis ke atas gitu loh. Kayak gimana ya? Create feathery strokes like this. Supaya ada teksturnya gitu kelihatannya. Jadi kayak bulu asli. Bukan cuma sekedar diisi, isi ini aja, enggak, tapi aku suka gambarnya ke atas. Di sini aku bakal ngisiin kosongnya di bagian sini. Stroke-nya yang ini ke bawah. Jadi aku tuh ngikutin arus alis. Kalau alisnya naik, aku ikutan naik. Kalau ini kan yang belakangnya agak turun, aku ikutan turun. Dan di sini tuh aku bener-bener light-handed banget, jadi nggak ditekan, nggak naruh pressure banyak di tangan, jadi beneran kayak ringan aja gitu, supaya natural hasilnya. Ini sedikit aku agak panjangin dikit. Biasanya tuh aku suka give more pressure di bagian bawahnya gini. Setelah itu ke atas tuh aku kayak lepas gitu, jadi kayak tekan lepas gitu loh. Aku nggak tahu cara describe-nya gimana. Pokoknya aku tekan gini, terus aku create the strokes. Biasanya tuh suka tebel banget alis tuh di bagian sini nih. Di bagian yang tengah situ, aku suka jarang banget isi. Jadi aku ngisinya cuma bagian depan sama bagian belakang.
kurang lebih seperti itu. Dan sekarang aku mau sikat lagi alisnya pakai spoolie. Nah, untuk nyikatnya juga sama sih, aku agak tekan di bagian bawah, terus aku sisir ke atas kayak gini. Kadang kalau aku ngerasa terlalu ngumpul warnanya di depan, aku suka brush it up. Pokoknya aku saranin jangan sisir alisnya tuh kayak digosok gini. Sisir ke atas. Dan kadang kalau kalian udah sisir ke atas begini, kalian baru ngerasa ternyata kayaknya ada yang masih belum keisi nih gitu. Nggak apa-apa, kalian bisa isi nanti di akhir. Pokoknya sekarang intinya kalian udah dapet the base first. And then kalau kalian ngerasa ke distract atau nggak suka dengan sisa rambut yang berlebih ini nih di atasnya nih, kalau kalian lihat, kalau aku sisir ke atas suka ada kayak kepanjangan gitu rambutnya. Kalau kalian ngerasa rambutnya ini ganggu, aku sih saranin kalian coba trim. Jadi pakai gunting yang khusus untuk wajah. Kalian tinggal ngetrim dikit yang bagian atasnya itu. Ini baru ngerasa sih kayaknya ada yang kurang sama, tapi it's fine. We're gonna fix that later on. After this, what I would normally do is to clean the edges. So now I'm gonna take a brush like this. Aku bakal ambil bedak juga, bedak translucent atau bedak apapun sih yang kalian punya. Ini aku bakal sedikit ngebersihin pinggirannya. Aku sengaja sekarang tuh aku nggak mau pakai concealer terus untuk ngebersihin ujung alis, karena aku tetap pengen alis aku tuh terlihat natural. Karena kalau kalian terlalu bisa dibilang kayak clean finish gitu di pinggirannya, akan terlihat seperti dibentuk gitu. Jadi aku sengaja ngambilnya blending brush, terus aku cuma pakai powder, terus aku ngebersihin pinggir-pinggirannya. Now di sini aku bakal sisir lagi. Kalian pokoknya nggak boleh bosan-bosan sisir sih di sini. Dan aku akan isi gap-gap yang tadi. Oh my god, I missed a point. One thing yang harus kalian perhatiin saat milih pensil alis atau eyebrow powder, kalian harus make sure warnanya itu sama dengan rambut kalian. Nah, kalau rambut kalian itu misalnya lagi dicat nih warnanya misalnya pirang kayak aku, atau mungkin biru atau apapun, pokoknya paling penting adalah kalian harus pilih eyebrow powder atau eyebrow pencil yang warnanya itu sama dengan akar rambut kalian, supaya lebih kelihatan natural sih. Karena nggak lucu aja nggak sih kalau misalnya rambut kalian blonde terus kalian pakai alisnya hitam. Like it's fine, cuman kalau kalian ingin terlihat lebih natural, aku saranin kalian pilih warna yang sama dengan akar rambut kalian. I think for me is when you try to do your eyebrows, tangan kalian tuh di bagian luar muka ini akan lebih mudah dibandingkan kalau kalian begini nih. Karena kalian ngasih pressure banyak di jari kalian. Tapi kalau begini lebih light gitu sih. Oke, aku sih ngerasa ini udah sama, udah seimbang alis kanan dan kiri. Tapi aku tuh sering banget sebenarnya di komen tau kan, sering banyak yang bilang, "Kak, itu alisnya nggak sama." Karena emang alis aku tuh aslinya emang nggak sama. Kayaknya alis semua orang hampir nggak sama. Jadi ada yang ini tuh lebih naik, yang ini lebih straight gitu. Dan kadang kita kan suka mungkin lelah gitu kan, jadi suka nggak sadar. So maafkan ya kalau misalnya nggak terlalu sama. Oke, yang terakhir adalah untuk ngeset alis. Biasanya itu aku suka menggunakan sabun. Iya, sabun. Entah itu sabun bayi atau sabun batang, pokoknya yang kayak gini. Ini sabun batangnya udah sering dipakai jadi agak-agak tipis. Pokoknya sabun kayak gini, dan kalian sedikit basahin. Setelah itu kalian gosok-gosok pakai spoolie yang tadi. Dan itu gunanya untuk memberi tekstur atau fiber ke rambut alis kalian gitu. So sekarang karena kalian bisa ngeliat rambut aku udah dicat pirang dan akar rambut aku juga warnanya jadi light brown, tapi alis aku di sini itu dark brown gitu. Jadi sebelum aku pakai sabun tadi, aku sekarang lagi suka banget pakai eyebrow gel. Di sini soalnya eyebrow gelnya ada warnanya. Ini eyebrow gelnya ada warnanya, jadi dia akan membantu untuk ngecat alis aku. Di sini aku nggak bakal tekan, aku akan make sure kalau misalnya kuas ini nggak nyentuh kulit. Jadi beneran cuma nyentuh helaian rambut. Aku bakal sisirnya pertama ke bawah dulu, supaya semua rambutnya kena sisir si ininya. Setelah itu aku baru sisir ke atas.
Oke, ini masih kelihatannya aneh banget, tapi jangan khawatir. Pokoknya kita akan ngecat si rambutnya dulu. Iya nggak sih, kalian notice nggak sih warnanya jadi lebih pirang? Iya nggak kan? Lebih pirang kan? Setelah ini aku akan membiarkan si eyebrow gelnya kering dulu, baru aku sisir lagi. Dan sekarang with a clean spoolie aku akan sisir lagi. Jangan bosan-bosan ya nyisir-nyisir. Oke, so sekarang aku basahin sedikit spoolinya dan sabun ini akan aku gosok-gosok gini. Gosok-gosok sampai sabunnya itu udah transfer ke kuasnya. Udah transfer ke sini. Okay, this is the last step. So make sure you wanna do this right. Aku akan sikat kayak tadi. So aku bakal sikat ini tuh nempel, tapi hanya di bagian tengah sampai belakang. Makanya aku bakal keep bagian depannya ini nggak nempel ke kulit, tapi yang di bagian tengah ke belakang itu agak nempel ke atas gini. Baru setelah itu, kalau kalian lihat di sini di atasnya masih banyak yang berantakan, kalian bisa pakai ujung the tip of the spoolie and just brush it down a little bit. Jadi kalau dulu itu biasanya kita suka pakainya wax, jadi suka ada eyebrow powder itu yang ngejual udah langsung sama waxnya kan supaya nempel. Di sini bisa pakai sabun makanya. Tapi dia gunanya sih kurang lebih sama kayak wax ya kalau aku bilang. Nah di sini tuh yang bagian depannya biasanya aku suka diemin dia berdiri, tapi di bagian tengah ke belakang aku suka turunin gini. Okay, lastly aku akan mengambil this blending brush with the powder again, and I'm just gonna slightly brush off the sides. So this is the final look for the eyebrows. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga video ini membantu kalian semua. So again, ini cara aku untuk isi alis, tapi I'm not saying that this is the right way. This is just my way on doing my eyebrows. Tapi again, semuanya balik lagi ke kalian semua, your own preference. Tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and leave some comments below if you like my new hair color. And if you guys like my bushy eyebrows. And yeah, that's basically it. I hope to see you guys on my next videos. Bye!